Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 1, sumber energi. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Air dan angin. 1. Manusia sangat membutuhkan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat listrik bagi manusia yaitu untuk penerangan, untuk menyalakan kulkas, lampu, dan mesin cuci. Yang kedua, energi listrik berasal dari energi angin dan energi air. Angin dan air itu menggerakkan generator listrik sehingga listrik bisa menyala. Selanjutnya, energi listrik itu bisa diubah menjadi energi panas, energi gerak, dan energi suara. Yang ketiga, waduk atau bendungan digunakan untuk membangkitkan listrik. Pembangkit listrik tenaga air disebut PLTA. Air dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik dengan cara ditampung terlebih dahulu di dalam waduk atau suatu bendungan yang dialirkan sehingga menghasilkan energi atau kekuatan yang disebut energi kinetik, yang kemudian energi ini menggerakkan turbin atau kincir. Gerakan turbin itu akan menggerakkan generator listrik yang akan membangkitkan energi listrik. PLTA yang ada di Indonesia antara lain ada PLTA Gajah Mungkur, ada di Wonogiri, Jawa Tengah. Kemudian ada PLTA Jatiluhur di Purwakarta, Jawa Barat. Yang ketiga PLTA Maninjau di Agam, Sumatera Barat. Keempat, ada PLTA Karangkates di Malang, Jawa Timur. Yang kelima, ada PLTA Musi di Kapahyang, Bengkulu. Yang keempat, angin juga bisa membangkitkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga angin disebut pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Selain air, angin juga bisa menghasilkan energi kinetik yang bisa menggerakkan kincir. Gerakan kincir tersebut bisa menggerakkan generator listrik yang akan membangkitkan energi listrik. PLTB terbesar itu ada di Sindrap, Sulawesi Selatan. Yang kelima, manfaat energi angin antara lain yaitu 1. Untuk bernafas. Kita bisa bernafas dengan adanya angin yang kemudian menggerakkan perahu layar tradisional nelayan. Kemudian angin juga bisa menerbangkan layang-layang kalian. Baik, kesimpulannya yaitu energi angin dan energi air sama-sama dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, kita harus selalu bersyukur atas karunia Tuhan berupa angin, udara, dan alam semesta yang ada di bumi. Kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari. Sumber daya alam dan sumber energi itu tidak selamanya ada karena persediaannya terbatas anak-anak. Maka dalam kehidupan sehari-hari kita haruslah menghemat penggunaan energi. Bagaimana cara menghemat energi? Caranya 1. Membuka jendela dan mematikan lampu jika matahari sudah bersinar. Yang kedua, menjemur baju di bawah sinar matahari. Yang ketiga,
mematikan lampu dan TV jika sudah tidak digunakan. Kemudian, mematikan keran air jika sudah tidak digunakan. Lalu, menyiram tanaman dengan air bekas cucian beras atau cucian sayuran. Yang selanjutnya, memperbaiki keran yang bocor. Itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang gunanya untuk menghemat energi dan sumber energi. Marilah mengenal tentang membaca jam. Andin melihat jam dinding di rumahnya. Andin bertanya kepada ibunya, "Pukul berapakah sekarang?" Ibu menjelaskan bahwa sekarang pukul 11. Coba kalian lihat gambar di samping. Gambar di samping menunjukkan pukul 11. Jarum pendek terletak pada angka 11, sedangkan jarum panjang terletak pada angka 12. Posisi seperti ini menunjukkan bahwa sekarang pukul 11. 15 menit kemudian Andin akan makan siang. Berarti Andin akan makan pada pukul 11 lebih 15 menit. Bagaimana cara menggambarkan pukul 11 lebih 15 menit pada jam? Coba kalian amati gambar atas sebelah kanan. Pukul 11 lebih 15 itu ditunjukkan jarum pendek sedikit melewati angka 10. Jarum panjang berada di angka 3. 15 menit kemudian Siti telah selesai makan. Jarum jam dinding di rumahnya menunjukkan pukul 11.50. Berarti jarum pendek sedikit melewati angka 11, sedangkan jarum panjangnya berada tepat di angka 6. Setelah tadi belajar mengenal jam, sekarang kalian kerjakan tugas di bawah ini. Sebagai contoh, 1. Pada gambar di atas sebelah kiri, jarum pendek melewati angka 5, sedangkan jarum panjangnya berada tepat di angka 6. Berarti posisi tersebut menunjukkan pukul setengah 6 pagi atau jam 5.30. Nah, sekarang tugas kalian tinggal mengisi pukul berapakah jam berikutnya dengan memperhatikan jarum pendek dan jarum panjangnya ya. Sekarang kalian menentukan letak jarum jam untuk waktu-waktu berikut. Di bawah sudah ada gambar jam dan serta keterangan pukulnya. Sekarang tinggal kalian menggambarkan letak jarum jam pendek dan letak jarum jam panjang. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di buku tulis ya. Hak dan kewajiban dalam menghemat sumber energi. Sebagai anak yang baik, kalian haruslah selalu menghemat penggunaan energi agar energi tidak cepat habis dan energi tersebut bisa digunakan oleh generasi selanjutnya.